Jacking out here. Put the camera on that nigga. Put the camera on that nigga. Hold on. Look, my partner say this man stole his swag. Hey, Jill, how you say he do it? In Summer Hill, this is where I stayed at. This is where I grew up at. I moved right here when I was 14. I was going to the South Side. We all from one, you smell me. Ain't nobody bigger than the other. We all listen to each other. You know, we just family. I never trade on my nigga, that never trade on me. We're here forever. Rapper Young Thug will appear in court this morning. The rapper, whose real name is Jeffrey Williams Jr., was arrested Monday on a 56-count racketeering indictment. Oh, we need an ambulance. Oh, somebody is laying out. Somebody, I don't know if he barely. And this was the address of the emergency. Baby, can y'all please get an ambulance here? This man is dying. In the head. And happening today in Fulton County, rapper YFN Lucci expected to enter a plea and be arraigned on charges related to blood gang activity. So, kali ini gue akan membahas tentang permasalahan antara YSL dan juga YFN. Selain itu, gue juga akan membahas tentang keterkaitan si Abang Jeffrey tentang kematian salah satu anggota dari YFN. Jadi silakan disimak baik-baik. YSL merupakan singkatan dari Young Stoner Life. YSL sebenarnya adalah nama label musik yang dimana ownernya ini tuh si Abang Jeffrey. Sebelum menjadi label musik, YSL merupakan kelompok geng dari aliansi Blood yang berasal dari Cleveland. Nama YSL adalah nama perubahan yang dimana sebelumnya bernama ROC. ROC merupakan singkatan dari Rise of Cleveland, yang dimana Cleveland merupakan tempat tinggal dari si Abang Jeffrey. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata nama ROC merupakan singkatan dari Rise of Crime, yang dimana Rise of Crime ini tuh merupakan nama kelompok geng atau merupakan aliansi dari geng Blood. Selain itu, kelompok geng ROC ini diakui oleh pihak kepolisian Atlanta sebagai kelompok geng paling aktif dalam memperjualbelikan narkoba, senjata, dan merampok di beberapa tempat. Sedangkan YFN merupakan singkatan dari Young Fly N-Word. YFN merupakan label musik yang dimana salah satu anggotanya ini tuh adalah si Abang YFN Lucci. Sedangkan kebenarannya YFN merupakan panjangan dari YFNBC, yang dimana YFNBC ini tuh merupakan kelompok geng aliansi dari geng Blood. Permasalahan antara YSL dan juga YFN berawal ketika YFN Lucci melakukan troll terhadap si Abang Jeffrey. Yang dimana pada waktu itu si Abang Lucci mentrol anak kandung dari si Abang Jeffrey dengan mengucapkan selamat ulang tahun. Tidak hanya itu, si Abang Lucci juga mengklaim kalau dia sudah pernah dengan pacar dari si Abang Jeffrey. Tidak lama setelah troll tersebut, rumah kediaman ibu dari YFN Lucci ditembak secara brutal oleh beberapa orang yang tidak dikenal. My house got shot up, both of them got shot though, my mom and her friend. Her room right here though, so that's how she got shot. They was in the bed, both of them got hit in the leg. They good though, they walked right up out the hospital. Setelah kejadian penembakan tersebut, tidak ada korban yang terluka. Kemudian menurut kepolisian Atlanta, penembakan tersebut disebabkan oleh perselisihan kelompok geng antara YSL dan juga YFN. Pada tanggal 11 Januari 2015, kepolisian Atlanta melaporkan telah terjadi penembakan di barbershop. Penembakan tersebut menewaskan satu orang, yaitu bernama Thomas atau yang dikenal dengan Big Nut. Menurut laporan kepolisian, ketika Big Nut sedang keluar dari barbershop, Big Nut ditembak oleh seseorang yang berada di dalam mobil. Big Nut merupakan teman dekat, bahkan salah satu mentor sekaligus manajer dari si Abang YFN Lucci, yang dimana Big Nut ini tuh memberikan pengaruh besar terhadap karir si Abang YFN Lucci. Menurut kepolisian Atlanta, sampai saat ini pelaku penembakan terhadap Big Nut masih belum bisa ditemukan. Tetapi kepolisian mencurigai kalau penembakan Big Nut dilakukan oleh geng rival dari YFN, yang dimana rival geng YFN ini tuh merupakan dari geng YSL. Pada tanggal 18 Desember 2015, kepolisian melaporkan telah terjadi penembakan pada salah satu kerabat dekat dari si Abang Jeffrey, yaitu bernama King Trop. King Trop tewas tertembak ketika sedang keluar dari toko di sebuah gas station dan tertembak sebanyak 15 kali pada bagian dada. Polisi menduga kalau penembakan King memiliki keterkaitan dengan penembakan Big Nut, yang dimana penembakan King Trop ini tuh merupakan balas dendam atas dasar penembakan Big Nut.
Pada tanggal 16 Juni 2017, si Abang Jeffrey merilis album yang berjudul BTG atau Beautiful Other Girls. Perilisan album si Abang Jeffrey pada saat itu bertepatan dengan ulang tahun Tupac Shakur yang jatuh pada tanggal 16 Juni. Beberapa hari kemudian, si Abang Jeffrey mengatakan di akun Twitternya kalau dia mengaku merasa seperti Tupac Shakur generasi yang baru. Sialan, gokil juga nih si Abang Jeffrey. Tidak lama setelah tweet dari si Abang Jeffrey, si Abang Lucci ini tuh respon kalau Tupac Shakur tuh nggak pernah berpakaian seperti perempuan. Beberapa saat kemudian, si Abang Jeffrey tuh ngebales tweet dari si Abang Lucci dengan mengatakan harusnya tuh si Abang Lucci ini tuh bersyukur sudah diberi kesempatan untuk peduli kepada ibunya karena bisa tidur dengan nyaman. Nah, tweet si Abang Jeffrey ini tuh mengarah pada penembakan rumah kediaman ibunya si Abang Lucci. Ini sama aja si Abang Jeffrey ini tuh nyepuin diri sendiri ya. Beberapa bulan kemudian Lil Durk ditembak pada bagian bahu kiri di sebuah klub malam. Buat yang belum tahu Lil Durk merupakan salah satu anggota dari label YSL. Menurut kepolisian, penembakan Lil Durk dikarenakan Lil Durk diikuti oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Kemudian beberapa orang tersebut langsung menembak ke arah Lil Durk. Kepolisian juga mengatakan penembakan Lil Durk ada kaitannya dengan peperangan geng war yang terjadi antara YSL dan juga YFN. Segitu aja yang bisa gue jelasin tentang permasalahan antara YSL dan juga YFN. Tetapi selain itu, gue akan membahas tentang penangkapan pada si Abang Jeffrey dan juga si Abang Lucci. Yang dimana si Abang Jeffrey dan juga si Abang Lucci ini tuh terkena kasus yang dimana terancam hukuman 20 tahun di penjara. Kira-kira apa penyebabnya dan mengapa si Abang Lucci dan si Abang Jeffrey ini tuh terkena hukuman 20 tahun di penjara? So, silakan disimak baik-baik. Pada bulan Januari 2021, si Abang Lucci menjadi buronan kepolisian dikarenakan diduga menjadi supir atas penembakan yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2020. Jadi pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 5 sore, si Abang Lucci bersama dua temannya ini tuh berkendara melintasi jalan 900 Block. Yang dimana jalan 900 Block ini merupakan jalan rival kelompok geng si Abang Lucci. Pada saat di jalan 900 Block, si Abang Lucci bersama kedua temannya itu bertemu dengan rival gengnya, yang dimana mereka berdua tuh saling tembak sama lain. Penembakan tersebut tuh menewaskan satu orang korban, yaitu bernama James Adam. James Adam tertembak di kepala dan tewas di tempat. Setelah kejadian tersebut, seorang perempuan yang tidak diketahui namanya menemukan jasad dari si James Adam ini, yang dimana jasad James Adam ini tuh tergeletak di jalan. Kemudian perempuan tersebut menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta bantuan. Lalu perempuan tersebut tuh mengatakan kepada pihak rumah sakit kalau dia tuh menemukan jasad James Adam ini tuh di pinggir jalan, yang dimana jasad James Adam ini tuh dibuang oleh temannya. EMS, what's the address of the emergency? Baby, can y'all please get an ambulance here? This man is dying. He's in the head. 1 bulan kemudian si Abang Lucci itu menyerahkan diri ke kepolisian, yang dimana sebelumnya itu si Abang Lucci ini tuh buron. Pada bulan Februari 2021, pengadilan mengatakan kalau si Abang Lucci ini tuh tidak terlibat pada penembakan tersebut. Lalu jaksa pengadilan hanya menyuruh si Abang Lucci ini tuh untuk membayar denda sebesar 6 miliar. Kemudian pada bulan Mei 2021, si Abang Lucci ini tuh kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Dikarenakan pihak kepolisian tuh menetapkan si Abang Lucci itu sebagai tersangka atas dasar pembunuhan, aktivitas geng, senjata ilegal, dan juga perampokan. Tidak hanya itu, jaksa juga mengambil beberapa bukti kalau si Abang Lucci itu mempromosikan aktivitas kelompok geng yang berasal dari lirik musik dan juga musik video. Selain itu, jaksa pengadilan mengatakan kalau YFN hanyalah pengalihan nama dari sebuah label musik yang berisi dari beberapa rapper. Sedangkan kebenarannya YFN merupakan kelompok geng yang sering melakukan tindak kriminal berupa memperjualbelikan narkoba, memperjualbelikan senjata, dan juga merampok. Untuk saat ini, si Abang Lucci masih berada di dalam penjara dan terancam menghadapi hukuman minimal 20 tahun di penjara. Beberapa hari kemudian, si Abang Jeffrey itu menanggapi penangkapannya si Abang Lucci dengan mengatakan si Abang Lucci itu nggak bersalah, jadi bebasin aja. So, jadi kali ini gue akan bahas tentang kasusnya si Abang Jeffrey. Jadi pada tanggal 9 Mei 2022, kepolisian Atlanta melaporkan telah menahan sebanyak 27 anggota dari YSL. Two popular rap arrests, artists under arrest in Fulton County, Young Thug and Gunna are facing serious charges related to gang activity. And the DA says gangs are behind a huge amount of the crime that seemed to be exploding in recent weeks.
Dari 27 anggota YSL yang ditangkap, terdapat nama si Abang Jeffrey dan juga si Abang Gana. Menurut jaksa pengadilan, si Abang Jeffrey itu menghadapi 50 kasus tuntutan. Di antara 50 kasus tuntutan, gua akan membahas beberapa tuntutan jaksa pengadilan terhadap si Abang Jeffrey. Yang pertama tuh, kepolisian menggunakan lirik dari beberapa lagunya si Abang Jeffrey sebagai bukti kalau si Abang Jeffrey ini tuh mempromosikan aktivitas kelompok geng. Yang kedua tuh, kepolisian mencurigai kalau si Abang Jeffrey ini tuh menyewa sebuah mobil sedan untuk menembak rival gengnya pada tahun 2015. Yang ketiga tuh, menurut kepolisian, YSL ini tuh bukan merupakan label musik, melainkan YSL adalah kelompok geng yang mengganti nama, dan YSL ini merupakan aliansi dari kelompok geng Blood. Yang keempat tuh, menurut kepolisian, beberapa anggota YSL diduga melakukan penyeludupan senjata ilegal, dan beberapa diantaranya diduga dipakai untuk merampok. Yang terakhir tuh, menurut kepolisian, si Abang Jeffrey ini tuh melakukan percobaan pembunuhan pada rival gengnya, yaitu si Abang Lucci itu yang ingin dibunuh. Selain itu, jaksa pengadilan tuh mengatakan 27 anggota YSL ini tuh terancam akan terkena hukuman 20 tahun di penjara, yang dimana termasuk si Abang Jeffrey dan Abang Guna tuh juga terancam hukuman 20 tahun di penjara. Alasannya tuh dikarenakan jaksa tuh menemukan satu musiknya si Abang Jeffrey yang mendis polisian dan juga jaksa. Lagunya tuh berjudul ini. Jadi penjelasan singkatnya tuh begini, sebenarnya si Abang Jeffrey dan si Abang Guna ini tuh bisa bebas sementara dengan membayar sejumlah denda. Tapi karena si Abang Jeffrey dan si Abang Guna ini mendisrespek polisian dan juga jaksa pada lagu tersebut, jadinya tuh jaksa membatalkan denda tersebut, yang dimana kalau jaksa membatalkan denda tersebut, berarti si Abang Jeffrey dan si Abang Guna ini tuh belum bisa bebas. Lalu si Abang Jeffrey dan si Abang Guna ini tuh ditahan oleh pihak kepolisian di dalam penjara tuh sampai bulan Januari 2023. Gila juga ya kalau sampai bulan Januari 2023, berarti albumnya si Abang Jeffrey yang terbaru tuh bakalan batal rilis kayaknya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah si Abang Guna, si Abang Jeffrey dan si Abang Lucci tuh akan bebas lebih cepat atau bahkan mendapatkan hukuman 20 tahun di penjara? I started from drugging and thugging and struggling, so one day I'm gonna reach the top. I'm counting my blessings, that for the weapon, my sword to be